Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan. Merayakan pengampunan pasca Idul Fitri, Samfani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan menerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah. Peneliti mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, menggembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah ketika kamu memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita, atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan, dan di saat yang sama juga mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan berarti menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, kamu ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati kamu terluka. Untuk memaafkan, kamu bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini sebagai pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak kamu dengan bijaksana. Memang butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah yang lebih baik. Latih terus kesadaran ini, kamu bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sulit memaafkan karena dalam perjalanan hidup pasti akan ada saat di mana kita butuh untuk dimaafkan. Dalam proses pengampunan tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti kamu. Ketika kondisinya seperti ini pun, kamu masih bisa memaafkan, karena pada akhirnya, ketika kamu mengampuni, kamulah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif, agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya.
Menulis surat kepada orang yang menyakiti kamu adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun kamu akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu menjernihkan pikiran kamu sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja, karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti kamu dengan kacamata welas asih. Kamu bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat, atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya? Contoh, sebut saja Bagas. Bagas selalu haus perhatian banyak perempuan. Hal ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari, istrinya, dan ayah yang tidak bisa terlalu diandalkan bagi Lisa, anaknya. Mungkinkah Lisa bisa mengampuni Bagas? Lisa bisa mulai mengampuni Bagas dengan melihat masa kecil Bagas dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Bagas jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Bagas juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Bagas adalah anak yang sangat kurang perhatian orang tuanya, sehingga ia tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Bagas terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Bagas, ini membantu Lisa untuk mengampuni Bagas demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan kamu dengan merenungkan bagaimana kamu telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Kamu mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti kamu sepenuhnya. Dari skala 1 sampai 10, ya kamu mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tidak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada enggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma. Semoga membantu dan have a nice day.